Jadi barusan sebutkan bahwa memang benar Jeremy menantunya Rafael Alun bekerja di perusahaan Raffi Ahmad. Masuk kita langsung. Kamilah pertama-tama menyebut waktu itu di salah satu radio, saya sebut terima kasih Pak Rafael. Kami bangga karena kami tahu Rafael adalah kunci dari kotak-kotak Pandora. Di kotak Pandora di KPK itu sudah ada 4 kasusnya besar-besar, Mas Eman. Ada di situ kita sertakan. Itu yang di list merah itu. Tunggu begini. Jadi begini, maksud Anda adalah Rafael yang kita lihat sekarang bukan hanya kekayaan 56 miliar yang kemudian bertambah 10 kali lipat. Ternyata karena ada rumah A, rumah B, di Simpruk, Golf, di mana dan lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahkan jauh lebih dari itu. Lebih dari itu. Angkanya? Kami hanya begini kepada... Berapa angkanya? Kalau angka nanti, kami bilang kepada Pak Komisioner di KPK aja, dicek uang yang di safety box itu, kami yakin itu nomor seri tahun 2022. Artinya? Waktu itu Rafael terlibat untuk mendorong seseorang jadi pejabat. Rafael mendorong seseorang jadi pejabat? Iya, bagian dari komplotannya. Pejabat di mana? Di keuangan lah. Kementerian Keuangan? Iya. DJP? Ya kita sebut keuangan saja lah kan. Untuk komplotan ini menjadi salah seorang eselon 1. Tunggu bentar, Anda dapat data dari mana? Karena tudingan nggak main-main ini. Bukan main-main, dibuktikan saja. Dari Itu mana satu. logikanya? Dari mana logikanya? Logikanya, dia adalah komplotan di kelompok yang luar biasa besar. Yang pernah disebutkan oleh salah satu pimpinan di KPK, geng Rafael. Pak, kawan-kawan, bapak-bapak di KPK malah saking kesalnya nyebut geng ini Rafael. Oke. Lalu Pak Mahfud MD menyebut nama orang malah. Yang nyebut nama Heru siapa? Pak Mahfud bukan. Saking keselnya ini. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu luar biasa. Ini masyarakat sudah chaos, hatinya udah melawan terus. Yang kita takut adalah gerakan-gerakan fisik dalam bentuk kekuatan IT. Anda menyebutkan nama tadi maksudnya salah satu petinggi di Ditjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak. Iya, yang disebut Pak Mahfud kan ada nama itu gitu ya. Iya, nah, kalau kita di sini tidak menuding, tapi ini kemudian Anda menyampaikan dan tentu ini bisa dicek lebih lanjut. Tapi betul. Di luar semua itu, saya ingin bertanya soal artis ini. Artis ini adalah rangkaian-rangkaian dari mulai awal seperti yang kami lapor ke KPK. Yang disajikan tadi di E-News itu sebagian. Buktinya KPK belum menggeledah tuh yang rumah yang di Kebun Jeruk. Kami ke sana. Rumah apa itu? Rumah Rafael pertama dibeli. Oke. Rumah Rafael pertama di Jakarta itu. Rumah masih punya mewah. dia sampai sekarang? Sampai sekarang masih punya dia, berdasar data di kita. Dan masih itu punya belum dia. pernah disebut-sebut? Belum digeledah tuh sama KPK. Berapa nilainya perkiraan? Kalau di LHKPN disebut 56 M. Bukan yang rumah di Kebon Jeruk itu? Iya. Yang disebut LHKPN itu bukan yang itu. 56 M kan total semua harta. Tidak. Itu. Boleh dicek harga rumah di situ. LHKPN itu kan 56 M itu total semua harta. Iya, tapi di harga rumah yang kami bersama datangi dengan beberapa harganya wartawan ternyata? bisa lebih. Rumah. Oke. Baik, itu apa kaitannya rumah Kebon Jeruk dengan artis? Kita mau sebut Rafael ini sudah kuat, sudah menggurita sejak tahun 2000, Mas Aiman. Bukan hari ini. Ya. Yang disebut KPK 2011 setelah dia mendapat struktur tertentu. Bahkan 23 tahun lalu. Okay? Sudah. Dia adalah anak kesayangan dari seseorang Raja Pajak zaman dahulu. Orang udah tahu nama itulah. Inisial H. Siapa? Orang sudah paham itu. Apa kaitannya dengan dia, si Raja Pajak itu? Inilah membina bagaimana kerusakan-kerusakan yang ada di pajak sekarang. Direktur Jenderal Pajak itu. Tapi jadi kan ini bukan... sebagian sudah diperbaiki. Mungkin masih ada residu-residu. Reformasi pertama di perpajakan kan tahun 2007. Tanya Bu Sri Mulyani. Ya, betul. Begitu. Betul kan Pak Munte? Okay. Nah orang-orang ini adalah bagian dari itu. Baik. Kita kembali dulu nih, artis. Artis. Tadi saya sebutkan karena saya baca di sini. RRAT. Ya. 4 dulu deh. Satu-satu kita sebutkan. Boleh? R yang pertama. Siapa itu? Di data kami tetap disebut orang kaya baru. Orang kaya baru. Oke. Bergerak di bidang apa dan apa kaitan dengan Rafael Alun? Kebetulan disebut terkonsolidasi dengan keluarga Rafael Alun. Oke. Itu. Artinya? Hanya itu. Artinya keluarga Rafael Alun berkongsi bisnis dengan dia? Kalau itu mungkin perluasan makna dari konsolidasi silahkan. Tapi di tulisan kami kepada KPK, analitatif kami, terkonsolidasi. Oke, bentar. Saya tahu bahwa anaknya Rafael Alun itu menikah dengan salah seorang laki-laki. Dan laki-laki itu bekerja di Rans Entertainment. Betul? Apakah itu yang Anda maksudkan?
Itu yang kami malah sebut KPK kok nggak memanggil mantunya sebagai bagian dari pemanggilan dari Pertanyaan saya dulu, keluarga. apakah itu yang Anda maksudkan? Itu nama itu kami tidak paham, tapi kami sebut nama itu J. Iya, Itu nama itu J. Jeremy kalau tidak salah, mantunya. Mungkin ya, tapi Mantunya. di data Dan kami dia J. menjadi petinggi di perusahaan milik Raffi Ahmad. Yang baru diakui ya kemarin kalau nggak salah Iya, ya. tapi saya juga harus adil juga karena Raffi Ahmad juga setelah menyampaikan pembelaannya. Saya akan putarkan saudara pembelaan dari Raffi Ahmad yang kemudian sempat sebut-sebut terkait hal ini. Iya, kita akan putarkan ini bagaimana kemudian pernyataan dari Raffi Ahmad yang terkait dengan hal tersebut. Memang disebutkan bahwa menantunya Rafael Alun itu bekerja atau menjadi salah satu direktur di perusahaan Raffi Ahmad. Betul ya? Terkait R, inisial R lu diiniin gimana nih, A? Capek gue ada aja gosip-gosip gue udah. Itu siapa aja Gina. R itu Irfan Hakim. Tapi gimana, A, menanggapinya, A? Lu kaget atau gimana nih? Udah biasa gue digosipin, udah biasa temen ngetop aja gue. Tapi kenal nggak sih, A, sama menantunya Pak Ya, Rafael si kalau Jeremy? menantunya Jeremy memang kerja di aku sebagai tapi aku nggak kenal sama Om Rafaelnya, aku nggak kenal dan aku nggak pernah ada bisnis. Kok bisa ke lu gitu, kenapa ya? Ya itulah namanya manusia ya, makanya aduh. Tapi aku di bulan Ramadhan ini santai aja. Semakin tinggi semakin goyang ya, Bi. Siap. Silahkan aja dicek, nggak ada apa-apa. Jadi kalau ini dipanggil nggak apa-apa ya, A? Ya. Jadi barusan sebutkan bahwa memang benar Jeremy menantunya Rafael Alun bekerja di perusahaan Jadi barusan sebutkan bahwa memang benar Jeremy menantunya Rafael Alun bekerja di perusahaan Raffi Ahmad. Tapi Anda punya data yang berbeda soal itu. Kayaknya kalau dari data-data sama ya, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan data yang sama. Gitu. Bentuknya seperti apa sih dana Rafael Alun masuk ke perusahaan milik artis misalnya? Seperti apa? Kita nggak bicara spesifik satu persatu ya. Umumnya itu terkonsolidasi, niat mereka adalah mencuci uang hitam dari area hitam ke area putih. Instrumennya itu banyak. Oke, misal apa? Bisa- Area hitam ke area putih. Ini yang mesti Ini perjelas uang nih. yang bersumber dari uang haram, baik dari korupsi, manipulasi, injek-injek orang seperti melalui PT AME, kantor konsultan itu, dan lain-lain, deal-deal di sini. Ini agak sulit masuk ke perbankan. Oke. Ini cash ini semua. Makanya Uangnya cash semua. cash semua ini. Makanya uangnya Rafael itu ketemu sebegitu, itu baru satu titik ketemunya itu. Deposit box. Iya, nah contoh seperti itu. Kami hanya sebut tadi, tolong Pak KPK lihat nomor seri dolar itu. Kemungkinan besar 2001-2022. Arti uang baru. Buang baru. Oke. Dan itu selalu berganti, itu bukan Artinya bertahun-tahun. Anda mau mengatakan perputarannya cepat. Cepat, sangat cepat. Luar biasa. Perputarannya cepat. Karena begini.